Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini adalah contoh soal kedua dari laju reaksi. Kemarin kamu udah belajar contoh soal pertama yang saya post di YouTube itu linknya. Kemarin model soalnya begini juga ya. Kamu diminta untuk menuliskan persamaan laju reaksi gitu kan. Nah, apa bedanya dengan yang sekarang? Kalau yang kemarin data percobaan itu ada konsentrasi dua reaksi dan di sininya adalah data laju. Jadi kalau konsentrasinya misalnya 0,1, 0,05, terus nanti di selanjutnya laju reaksinya misalnya 20 gitu ya. Kalau di sini bedanya yang diketahui laju reaksinya yang diketahui data percobaan ini bukan laju reaksi tapi waktu reaksinya. So gimana ngerjainnya? Ini sedikit berbeda tapi sebenarnya sama aja, dikit aja bedanya. Gimana cara mengerjakan soal ini? Jadi misalnya ada reaksi H2 dengan I2 jadi 2HI, datanya seperti ini, dia melakukan 3 kali percobaan. Ini konsentrasi H2 satuannya molar, ini konsentrasinya I2 satuannya molar, waktu satuannya sekon atau detik. Ini berarti percobaan pertama berarti 32 detik, percobaan kedua 16 detik, percobaan ketiga 16 detik. Pertanyaannya adalah kamu diminta untuk membuat persamaan laju reaksi. Persamaan laju reaksi yang kita tahu kemarin gimana? Persamaan laju reaksi adalah V sama dengan K berarti kali konsentrasinya H2 gitu ya, pangkat M dikali konsentrasinya I2 pangkat N gitu ya. Maka yang perlu kita cari agar mendapatkan persamaan laju ini adalah orde M dan orde N dulu yang kita cari gitu kan. Oke, orde M berarti punyanya H2, jadi langkah pertamanya adalah kita cari ordenya dulu. Oke, berarti untuk mencari orde si H2, gimana caranya? Untuk mencari orde H2, yang kita lihat adalah sebentar. Kok dia nggak fokus? Oke, untuk mencari orde H2 yang kita lihat adalah lihat I2 yang sama gitu ya. Lihat konsentrasi I2 yang sama. Nah, yang sama ada di percobaan keberapa? Ini kan ya. Yang sama ada di percobaan ke-1 dan percobaan kedua. Ya udah, kita tulis seperti waktu kita mau mengerjakan waktu ininya laju reaksi. Berarti gimana cara mengerjakannya? V1 per V2 misalnya. V1 per V2 sama dengan K gitu ya. Kali konsentrasinya H2 pangkat M dari data pertama kali konsentrasinya I2 pangkat N dari data pertama dibagi gitu ya, K kali konsentrasinya H2 pangkat M dari data kedua lalu konsentrasinya I2 dari data kedua pangkat N. Gitu kan ya cara mengerjakannya. Nah, perlu kamu ingat waktu pertama kali saya ngebahas tentang pendahuluan laju reaksi, itu kita tahu ada persamaan gini kan, bahwa V itu akan sama dengan berkurangnya konsentrasi suatu zat per satuan waktu gitu kan ya. Ini menunjukkan bahwa laju reaksi itu berbanding terbalik dengan T. Kalau ini namanya berbanding lurus. Kalau berbanding lurus itu gimana? Berarti kalau misalnya konsentrasinya saya naikkan, maka lajunya juga naik gitu. Kalau berbanding terbalik. Jadi kalau misalnya lajunya tinggi, berarti waktunya semakin sedikit gitu ya. Kalau sedikit berarti semakin cepat. Kalau lajunya lama, maka waktunya jadi semakin banyak. Nah, itu namanya berbanding terbalik. Karena yang diketahui waktu itu kan berbanding terbalik dengan V, maka nanti mengerjakan soal ini adalah nih ya, berarti dari rumus ini yang pertama, misalnya di sini A, berarti kita tahu bahwa V 1 per delta T gitu ya. Bahwa V itu, laju reaksi itu berbanding terbalik dengan waktu. Maka cara mengerjakan ini kita buat jadi, karena yang diketahuinya waktu, di sini kan rumusnya laju, maka kita tulis jadi 1 per T1. Untuk V1-nya jadi 1 per T1 per 1 per T2. Tuh, sampai sini paham nggak? Yang selanjutnya kita tulis aja ini K-nya coret ya. K-nya saya coret, anaknya kayaknya pakai hitam aja nyoretnya. K-nya saya coret, shoot. Oke, terus lihat. Dari percobaan ini yang sama mana? Ini ya, konsentrasinya I2 sama ya. Berarti konsentrasi I2 ini kan, maka dari awal aja saya udah coret biar cepet. Ini saya coret, ini juga saya coret. karena konsentrasinya sama. Sisalah si H2 yang dari data pertama dan H2 dari data kedua. Saya tulis
H2 dari data kedua itu berapa? H2 dari data pertama ini ya, 0,02 pangkat M per data keduanya ini saya tulis 0,04 pangkat M gitu kan. Nah, perhatikan nih, kalau kayak gini gimana cara menyelesaikannya? Dalam matematika kalau kayak gitu gimana berarti? Jadi dikali ya. Maka jadi 1 per T1. Jadi 1 per T1 kalau per 1 per T2 ini akan sama dengan 1 per T1 dikali T2 per 1 gitu nggak? Ya kan? Maka ini sama dengan T2 per T1. Maka ini juga kita balik jadinya. Oh berarti kalau kayak gini jadi T2 per T1 sama dengan 0,02 per 0,04 pangkat M. Sampai sini paham? Tahu bedanya? Jadi kalau waktu caranya gitu. Ini dulu dari V-nya diginiin, lalu diginiin. Dapat di sini dari mana? Dari sini. Oke, lanjut. Habis itu gimana? Masukin aja T2-nya berapa? 16. Oh, 16. T1-nya 32. Ini kan ya. Mana nih? T2-nya 16, T1-nya 32 kali sama dengan 0,02 per 0,04 berapa? 1 per 2. 1 per 2 pangkat. Sorry, yang tadi salah. Bukan 1 per 4 ya, tapi 1 per 2. Maaf. Bukan 1 per 4 tapi 1 per 2. Jadi 1 per 2 sama dengan 1 per 2 pangkat M. Maka M sama dengan 1. Oke, jadi order pertama 1. Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasinya H2 kali pangkat 1 kali konsentrasinya I2 pangkat 2. Oke, sampai sini paham? Jadi kalau 1 boleh ditulis, boleh enggak. Dan ini tadi 1. Maaf ya. Thank you. Lanjut. Sini aja. Kalau cari ordenya, tadi kita udah cari orde H2, sekarang kita cari orde I2. Cari orde I2 gimana? Berarti lihat konsentrasinya si H2 yang sama gitu ya. Yang sama itu ada di data keberapa? Yang sama ada di data ke 1 dan ketiga gitu. Oke, berarti kita pakai V1 per V3 gitu ya. Yang kan sama kayak tadi. V1 per V3 sama dengan K kali konsentrasinya si H2 pangkat M dari data ke 1 kali konsentrasinya I2 pangkat N dari data ke 1 per K kali konsentrasinya H2 pangkat M dari data ketiga sama kayak H2 pangkat N dari data ketiga. Nah, dari sekarang dicoret aja supaya gampang. Seperti biasa yang dicoret pasti K karena konstantanya pasti sama. Oke, saya coret K gitu ya. Terus, mana tadi yang datanya sama? Karena mencari orde I2, maka lihat H2 yang sama gitu kan ya. Berarti H2-nya 0,02 sama 0,02. Dari awal aja data H2-nya kita coret biar cepat. Tuh, sudah? Oke. Seperti tadi, V1 per V3 itu kan sama dengan 1 per T1, 1 per T1 per 1 per T3 gitu ya. Sama dengan sini kita buat, masukin aja konsentrasinya I2, data pertama itu berapa? Di sini 0,6, oke. Saya masukkan 0,6 per data I2, loh kok ini H2 tulisannya? Ini I2 dari data ketiga itu 1,2 gitu ya. Oke, berarti 1,2 pangkat N. Nah, seperti tadi, berarti ini kalau dibalik jadi T3 per T2 gitu ya. Sama dengan berapa nih? 0,6 per 1,2 berarti 1 per 2 pangkat N. Gitu kan? Nah, T3 per T2-nya berapa? Coba T3-nya berapa? 8 T kok T2 T1 ya. Oke. T3 per T2 berarti T3-nya tuh 8, T1-nya itu 32. Sama dengan 1/2 pangkat N. Nah, 8 per 32 itu berapa? 1 per betul nggak sih? Betul.
8/32 tuh 1/4 ya. Berarti 1/4, saya tulis di sini, sama dengan 1/2 pangkat N. Maka N sama dengan, coba ini sama-sama dibagi 8, ini 1, ini 4, oke. Jadi 1/2 pangkat berapa yang hasilnya 1/4? Pangkat 2. Oke, 2 deh. Jadi nanti cara mengerjakannya gimana? Maka persamaannya adalah V sama dengan K kali konsentrasinya H2 pangkat M. M-nya berapa tadi? Pangkat 2 dikali konsentrasi I2 pangkat 2. Selesai. Sampai sini paham? Bisa ya? Oke, lanjut. Saya punya contoh soal ketiga. Sebentar, ini dia. Ini contoh soal ketiga. Apa coba bedanya? Coba. Sebentar. Oke, lanjut. Contoh soal yang ketiga. Pada eksperimen reaksi 2NO direaksikan dengan gas bromin Br2, hasilnya adalah 2NOBr. Datanya ini eksperimen NO Br2. Nah, perhatikan ini yang diketahui laju lagi. Berarti kita ngerjainnya bisa pakai cara yang biasa. Tapi apa bedanya soal ini? Perhatikan soal NO 0,1, 0,2, 0,3 nggak ada yang sama. Kalau BR2 ada yang sama, 0,1 sama 0,1, datanya ada yang sama. Gimana cara mengerjakan soal ini? Jadi ada satu konsentrasi yang konsentrasinya beda semua gitu ya. Kalau ini ada yang sama, ini beda semua. Nanti saya akan kasih, atau nanti pas di ulangan saya ngasihnya dua-duanya beda. Jadi kamu ngerjainnya pakai cara eksponen matematika. Tapi nggak ya, kita coba dulu. Kalau satu beda gimana cara mengerjakannya? Kayak biasa aja, mana yang bisa kita kerjakan dulu. Untuk yang sama kan datanya BR2 ya. Berarti kita bisa cari ordenya NO dulu. Jadi langkah pertama, sekali lagi yang ditanyakan adalah persamaan laju reaksi. Maka V sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M kali konsentrasi BR2 pangkat N gitu ya. Ini yang mau kita cari. Yang kita cari pertama kali adalah ordenya dulu. Orde M dan orde N berapa. Oke, kita mau cari orde M, berarti ordenya si NO. Kalau mau cari ordenya M, berarti lihat siapa yang sama. Lihat BR2 yang sama gitu ya. Ya enggak? Iya dong, karena kan M itu punya NO. Lihat ini yang sama. Yang sama berarti data pertama dan data kedua gitu kan? Oke, terus jadi gimana? Ya lanjut aja. Sama kayak tadi, karena ini V, berarti kita kayak biasa aja. V2 per V1 kali ya, biar bisa enak dibagi besar bagi kecil gitu. V2 per V1 sama dengan K kali konsentrasi NO pangkat M kali konsentrasi BR2 pangkat N per K gitu kali konsentrasinya NO pangkat M, ini dari data kedua, ini dari data ke-1, BR2 pangkat N data ke-1. Oke, kayak tadi K-nya dicoret aja. Terus perhatikan, lihat BR2 yang sama, berarti BR2-nya sama. Maka dari awal dicoret aja BR2-nya biar nggak usah kita repot-repot masukin angka, padahal nanti dia akan dicoret. Tapi kalau mau Bu Erika, saya mau biar rapi, oke boleh. Lanjut aja, V2-nya berapa? Datanya V2-nya 20, saya masukin V2-nya 20 per 1-nya 10. Oke, NO dari data keduanya adalah 0,2. Saya masukkan nih 0,2 per NO dari data pertama 0,1. Saya masukin 0,1 pangkat M. Ini dicoret jadi tinggal 2. Ini juga tinggal 2 pangkat M. Maka M hasilnya adalah 1. Oke, orde pertama berarti 1. Sekarang gimana cara mencari orde kedua? Ordenya si N, tapi NO-nya nggak ada yang sama. Nah, cara mengerjakannya adalah kamu lihat datanya si NO yang BR-nya itu nggak sama. Ngerti nggak? Bingung nggak?
Oke. Gimana cara ngerjainnya? Nih saya kasih batasnya segini kali ya. Untuk mencari ordenya siapa tadi? Ordenya BR2. Ya, berarti lihat data NO yang di BR-nya itu nggak sama. Atau beda. Lihat nih, kamu berarti mengerjakannya bisa pakai data yang pertama nih dengan data ketiga. Kenapa? Karena data pertama sama data ketiga BR-nya beda. Tuh, 0,1 sama 0,2. Ya, kita nggak boleh pakai BR yang sama, yang sininya 0,1 gitu. Jadi kita harus pakai BR yang beda. Berarti kamu bisa mengerjakan pakai 1 dan 3 atau percobaan kedua dengan percobaan ketiga, gitu ya. Saya ambil pakai percobaan ke-1 sama ketiga aja misalnya. Berarti saya pakai percobaan ketiga kan V-nya 120, percobaan pertama V-nya 10. Berarti nanti saya pakai V3 per V2 gitu ya. Sama dengan K kali konsentrasinya NO pangkat M dari data ketiga kali konsentrasinya siapa? BR2 pangkat N dari data ketiga per K kali konsentrasi NO pangkat M dari data kedua. Saya mau pakai data keberapa tadi? 1 ya? 1 dan 3. Oke. 1 dan 3. Kita pakai BR2 data ke-1 N. Nah, kita masukin aja semua angkanya. Gimana cara ngerjainnya? Ya udah, V3-nya tadi berapa? 120. V1-nya 10. Sama dengan, nah Kak mah coret aja ya. K-nya dicoret. Cut. Oke. Sekarang NO dari data ketiga berapa? 0,2 kan? Masukin. Berarti 0,2 per NO dari data pertama berapa? 0,1 gitu. Berarti masukin 0,1 pangkat M dikali BR dari data ketiga. Sorry ya. Ini 0,3 harusnya ya. NO dari data ketiga kan 0,3. Sorry, 0,3. NO dari data BR2 dari data ke NO dari data ke-1 0,1. Oke, betul. Nah, sekarang BR2 dari data ketiga berarti ini kan 0,2, saya masukin sini 0,2 per BR2 dari data pertama itu 0,1. Kita masukin 0,1 pangkat N. Nah, ini dicoret ya. Mana yang dicoret? Ini dicoret. Cut. Berarti tinggal 12. Ini kita kan udah dapet nih harga M itu sama dengan 1. Berarti kita masukin di sini. Nanti ini diganti jadi M. Saya tulis ulang deh. Maka 12 sama dengan 0,3 bagi 0,1 berapa? 3. Ya. Berarti 3 pangkat M, M-nya saya buat tulis 1. Dikali 0,2 per 0,1 berarti 2 kan pangkat N. Tuh. Sampai sini paham? Jadi untuk mencari data yang sebelah kirinya nggak ada yang sama, kamu pilih aja data yang BR-nya tidak sama. Misalnya 13 atau 23. Lalu masukin semua angkanya beserta order yang udah kamu dapat dari angka sebelumnya. Oke, cara mengerjakan ini gimana? Lanjut, berarti 2 pangkat N sama dengan 12 per 3 ya. 12 per 3 berapa? 4. Berarti 2 pangkat N sama dengan 4. Maka 2 dipangkatkan berapa yang hasilnya 4? 2. Berarti N-nya sama dengan 2. Oke. Dapat deh sampai sini, paham? Jadi persamaan lajunya gimana? Maka persamaan laju reaksinya adalah V sama dengan K kali konsentrasinya NO pangkat 1 nih, si NO kan M-nya pangkat 1 dikali konsentrasinya BR2 pangkat 2. Sampai sini paham? Bisa ya? Oke, lanjut contoh soal yang terakhir yang saya bahas hari ini adalah ini soalnya. Oke, perhatikan dulu. Oke, this is the last one. Tadinya saya mau kasih contoh soal tadi yang kalau konsentrasi kanan kirinya beda ya, tapi nanti aja deh. Karena kalau saya udah kasih tahu berarti harus dikeluarkan minimal di soal ulangan harian kita. Nanti ya saya pikirkan dulu saya keluarkan atau enggak. Oke, this is the last for today. Contoh soal yang 4 ini ada reaksi misalnya ada 2x ditambah x hasilnya x2 y. Terus datanya sebagai berikut. Percobaannya sampai 4. By the way nanti kalau kita ulangan atau UAS percobaannya sampai 5. Jadi jangan kaget. Itu banyak banget Bu Erika. It's okay. Kamu pilih aja yang sama. Kayak biasa lah. Oke? Lanjut contoh soal yang keempat. Ini ada data percobaannya. Ada 4 percobaan. Kamu diminta untuk menentukan berapa
harga A. Jadi kalau pas konsentrasinya 0,6, Y-nya 0,8, laju reaksinya berapa gitu. Gimana cara mengerjakannya? Biasa aja, kamu cari ordernya dulu, dua-duanya, karena gampang ya. Untuk mencari order X kita perlu Y yang sama kan, ada nih 1 sama 1 ini dari percobaan ke-1 dan percobaan kedua sama. Untuk mencari order Y, kamu cari X yang sama gitu kan, ada di percobaan ke-1 dan percobaan ketiga. Jadi kayaknya ini sebenarnya mudah dikerjakan. Setelah kamu dapat order, kamu boleh mencari harga K dulu. Ya, kamu cari harga K, gimana cari masukin harga K? Pakai persamaan yang nomor 1 misalnya. Masukin ini, masukin ordernya ini, terus cari K-nya bisa. Atau kamu pilih persamaan. Kamu mau pakai persamaan yang mana gitu untuk masukin itu kedua-duanya. Oke, saya pilih, kita mulai kerjain aja deh. Berarti kita cari order siapa dulu? Order X ya. Kita cari ordernya X, berarti apa yang dilihat? Saya pakai hijau aja deh. Kalau untuk cari order X, lihat Y yang sama gitu ya. Konsentrasi Y yang sama itu ada di percobaan ke-1 dan percobaan kedua. Jadi gimana cara mengerjakannya? Ya udah, berarti V1 per V2 sama dengan K. Bu Erika, kenapa sih banyak V1 per V2? Yang tadi sebelumnya V2 per V1. Gak masalah. Paling nanti bedanya cuma jadi 1 per aja. Kalau hitungan kamu betul, maka harusnya harga M-nya sama. Jadi nggak masalah, oke? Kadang saya mau memudahkan kalian, jadi nanti yang gede dibagi yang kecil. Kadang menurut saya, ya nggak apa-apa, per aja, it's okay gitu ya. Selagi jawabannya betul, it's okay. Lanjut, saya tadi pilih V1 per V2, berarti kali K, kali konsentrasinya X pangkat M gitu ya, dari percobaan pertama. Terus Y pangkat M dari percobaan pertama juga per K kali X dari percobaan kedua, Y dari percobaan kedua pangkat N. Nah, kayak biasa, K-nya dicoret aja. Cut. Oke. Terus V1-nya dimasukin harga V1 berapa? 12 kali 10 pangkat minus 3. Oke. 12 kali 10 pangkat minus 3 per V2-nya adalah 4,8 kali 10 pangkat minus 2 gitu ya. Sama dengan X-nya dimasukin, harga X berapa? 0,4 ya di data pertama. Oke, saya masukin. Ini bisa dicoret kan ya? Mana bisa dicoret? Y-nya sama. Harga Y sama. Ya udah, harga Y kita coret aja lah dari awal. Shoot. Nah, oke. Kita tinggal masukin X aja. X-nya berapa? X dari data pertama adalah 0,4. Saya masukkan 0,4 per X dari data kedua 0,8. Oke, saya masukin 0,8 pangkat M. Nah, caranya gimana habis itu? Ya udah lanjutin aja. 0,4 bagi 0,8 sama dengan 5 ya. Setengah kan dia. 0,5 pangkat M. Ini berapa nih? 12 bagi 4,8 itu 2,5. Ini naik ya, min 3 jadi plus 2 jadi 10 pangkat min 1. Gitu. Oke, lanjut. Berarti kalau ini kali ini, berarti ini sama dengan 0,25. Ininya 0,5 pangkat M. Coba 0,5 kayak 0,5, 0,25 enggak? Iya, maka M sama dengan, berarti 0,5 pangkat 2. Tuh. Oke, sampai sini paham? Oke. Yang pertama udah. Yang kedua, kita udah dapat ordernya si X, sekarang kita cari ordernya Y. Ya, udah cari. Untuk dapetin harga A, kamu harus cari order X, order Y. Oke, saya tulis di sini order Y. Ingat kalau mau mencari order Y berarti kita lihat siapa konsentrasi X yang sama. Konsentrasi X yang sama ada di percobaan nomor 1 dan 3, sama-sama 0,4 ya. Oke, jadi nanti kita hitung V1 per V2, V1 per V3. V1 per V3 sama dengan K kali konsentrasinya X pangkat M dari data ke-1 kali konsentrasinya Y1 pangkat N ding ya, per kali K X dari data ketiga pangkat M atau Y dari data ketiga pangkat N, gitu kan? Nah, seperti biasa kita coret. Terus karena X-nya sama, ya X-nya sama, jadi saya apain? Ya saya coret aja. Shoot.
Oke, ini memudahkan kita memasukkan angka. Berarti V1 per V3, tadi V1 berapa? Datanya 12 kali 10 pangkat minus 3. Oke, saya tulis 12 kali 10 pangkat minus 3 per V3-nya adalah 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Oke. 2,4 kali 10 pangkat minus 3. Sama dengan Y1-nya adalah 1,0 per data ketiga adalah 0,2. 0,2 pangkat M. Oke, 1 dibagi 0,2 gitu ya. Mana yang bisa dicoret? Ini kok pangkat M sih, pangkat N. Sorry. Pangkat N. Oke, mana yang bisa dicoret? Ini bisa dicoret. Ya, easy. Oke, jadi 1 dibagi 0,2 berapa? 5. Pangkat N, ini 12 dibagi 2,4 juga 5. Maka N sama dengan berapa yo? Easy, 1. Oke, kita dapat nih berarti persamaan lajunya. Saya tulis nih ya, persamaan laju berarti V sama dengan Bu Erika kan ditanya bukan persamaan laju tapi harga A. Ya sebentar dulu. K sama dengan konsentrasi X pangkat 2 dikali konsentrasi Y. Dah, pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Oke, nah kalau kita udah punya gini, kita bisa cari harga K dengan cara memasukkan misalnya pakai percobaan pertama, V-nya ada, ini ada dipangkatin, ininya juga ada, nanti kamu dapat harga K. Nanti kalau udah dapat harga K, kamu bisa cari A. Atau pakai cara ini. This is my way ya, kamu boleh ikutin, boleh pakai tadi cara yang saya jelasin sebelumnya. Oke, cara yang saya jelasin sebelumnya tadi kamu buat PR ya, bukan buat PR, buat tugas ini. Berarti setelah ini kan saya akan ngasih tugas latihan. Nah, soal pertamanya adalah kamu mengerjakan soal ini dengan cara yang berbeda. Cara yang tadi saya udah jelasin, yang cari K-nya dulu. Nah, another way, saya tulis di sini. Cara yang lain adalah kamu pakai persamaan aja. Misalnya saya ambil persamaan ke berapa ya? Ke 1 aja yang gampang. Saya ambil persamaan pertama dan persamaan keempat. Jadi berarti gini. V1 per V4 sama dengan K kali konsentrasinya si X pangkat M kali konsentrasinya Y pangkat N. Dari data pertama ya. Per dari K kali konsentrasinya si X. Ini dari data keempat. Oke, mana yang bisa saya coret? Enaknya adalah K-nya bisa saya coret gitu kan. Udah lanjut. V1-nya berapa? 12 kali 10 pangkat minus 3, masukin. Berarti 12 kali 10 pangkat minus 3 per V4-nya apa? A. Oke, tulis A. A sama dengan. Nah, X1-nya berapa? 0,4 kan? Masukin. Berarti sini saya buatnya gini aja biar cepet. 0,4. X4-nya berapa? 0,6. Oke, 0,6 pangkat M. M tadi berapa pangkatnya? 2. Berarti langsung pangkatin 2. Oke. Y1 1 per Y4 0,8. 0,8 pangkat N. N tadi berapa dapetnya? Harganya berapa? Harganya N. Oke. Berarti di pangkat 1. Udah deh, kamu kerjain. Aduh, gimana cara ngerjainnya nih? Oke, hitung ya. 12 kali 10 pangkat minus 3 per A sama dengan, ini saya jabarin aja ya. Kan 0,4 kalau pangkat 2 berarti ada 2. Berarti saya tulis 2 kali. 0,4 dikali 1 yang ini. Per 0,6. Oke, karena dia pangkat 2 jadi juga 0,6 kali 0,6. Terus di sini 0,8. Nih, sama nggak sama yang di atas? Sama ya, jangan bingung. Jangan bingung, mentang-mentang saya kurungin. Ini 0,4 dipangkatin 2, berarti 0,4-nya ada 2 kali dikalinya. 0,6 saya pangkatin 2, berarti ada 2 kali. Di sininya 1, pangkat 1, di sini 0,8 pangkat 1. Jadi gini, coret-coret. Apa yang bisa dicoret? Pertama ini, pakai hijau deh. Ini sama ini, jadi 2 gitu ya. 0,4 bagi 0, 0,8 bagi 0,4, 2. Terus 0,4 dibagi 2 bisa, jadi berapa? Jadi 2 ya. Jadi 0,2. Oke. Terus 0,2-nya dibagi 0,6. Jadi nanti di sini 3. Ada lagi yang bisa dicoret? Nggak ada. Oke, lanjut. Berarti 12 kali 10 pangkat minus 3 per A sama dengan sisanya berapa? 1 per ada 0,6 ada 3. Sisanya nggak ada ya. Oke, bisa ngerjain soal ini. Kali silang.
Mana yang disilang? Ini kali silang. Oke, berarti A kali 1, maka A sama dengan ini kali ini. 12 kali 10 pangkat minus 3 dikali 0,6 dikali 3. Oke, 12 kali 3 kan 36 ya. 36 kali 0,6. Saya tulis deh 36 kali 0,6 kali 10 pangkat minus 3. 36 kali 0,6 itu 21,6 kali 10 pangkat minus 3. Oh, berarti harga A-nya adalah 21,6 kali 10 pangkat minus 3. Boleh nanti di sini tulis. Berarti di sini nanti harganya adalah, gimana saya tulisnya nih? 21,6 kali 10 pangkat minus 3. Sampai sini paham? Oke, hope you can understand my explanation. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.